Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratul Fadila Almahmuda dari kelas SD 24C dengan NIM 240641073. Di video ini saya akan mengenalkan kerajaan Islam yang ada di Cirebon. Kerajaan Islam di Cirebon atau Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan yang berdiri pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walah Sungsang pada tahun 1430 Masehi dengan nama Tegal Alang-alang atau Kebon Pesisir. Pangeran Walah Sungsang adalah putra dari Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran. Setelah berguru kepada Sunan Ampel, Pangeran Walasungsang menyerahkan kekuasaan kepada keponakannya yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memerintah dari tahun 1479 hingga 1568 Masehi. Kerajaan Cirebon mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Pada masa itu, kerajaan ini mengalami kemajuan di berbagai bidang seperti agama, politik, dan perdagangan. Kerajaan Cirebon terpecah menjadi 4 bagian, yaitu Kasepuhan, Kanoman, Kacerebonan, dan Kaprobanan. Perpecahan ini melemahkan kekuatan politik dan militer kerajaan secara keseluruhan. Kerajaan Cirebon mengalami keruntuhan pada tahun 1666 di masa pemerintahan Panembahan Ratu II atau Pangeran Lasmi. Keruntuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama fitnah dari Sultan Amangkurat I, penguasa Mataram yang juga mertua dari Panembahan Ratu II, menuduh Panembahan Ratu II bersekongkol dengan Banten untuk menjatuhkan kekuasaannya di Mataram. Yang kedua, pengambilan kekuasaan kerajaan Cirebon secara sepihak oleh Mataram setelah Panembahan Ratu II wafat. Yang ketiga, politik adu domba yang diusung oleh VOC yang memicu pertikaian antar kerajaan. Yang keempat, perjanjian dengan VOC pada tanggal 7 Januari 1681 yang mengakibatkan terjadinya monopoli ekonomi dan perdagangan di kerajaan Cirebon. Berikut ini adalah beberapa peninggalan kerajaan Islam di Cirebon. Yang pertama, Keraton Kasepuhan, yang kedua, Keraton Kanoman, yang ketiga, Keraton Kaprobanan, yang keempat, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang kelima, Makam Sunan Gunung Jati, dan yang terakhir, Alun-alun Sangkala Buana. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.